45 menit dia akan memberikan paparan. Nanti sekitar 10 menit kita akan tanya jawab. Kita dengarkan dulu. Terima kasih. Monggo Bu Lili. Terima kasih Ibu Rini selaku moderator. Selamat pagi semua ibu-ibu yang hadir di sini, ya, keluarga besar Dharma Wanita Kota Semarang, ya. Jadi pagi ini saya akan menyampaikan materi mengenai kesehatan reproduksi wanita dan mungkin sedikit saja mengenai kesehatan menjelang puasa, karena nanti akan diterangkan lebih panjang oleh Dr. Nita. Ya. Slide. Ya, jadi kesehatan reproduksi itu apa sih? Jadi kesehatan reproduksi yang kita harapkan itu kesehatan yang berhubungan dengan reproduksi, tetapi nggak cuma sehat fisik saja, tapi mentalnya kita juga sehat, sosialnya kita juga harus sehat, yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi, ya. Jadi kita harus sehat secara paripurna dalam hal reproduksi. Slide berikut, ya. Jadi organ reproduksi wanita kita mesti tahu sebenarnya organ reproduksi wanita itu tempatnya kecil aja Bu, sempit di sini aja Bu, organ reproduksi wanita, hanya di sini saja. Kalau dokter penyakit dalam itu ilmunya dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Kalau dokter kandungan atau masalah-masalah reproduksi itu hanya berkaitan dengan daerah kalau tidak hamil sih hanya sekitar alat kelamin wanita, kemudian sedikit di bawah perut bagian bawah. Kalau tidak hamil, tapi kalau hamil ya memang bisa menjadi lebih luas lingkupnya, ya. Jadi berkaitan hanya dengan rahim, ini rahim Bu, ini vagina, ya, dan ini ada indung telur kanan dan kiri. Jadi rahim, terutama rahim, vagina, indung telur kanan dan kiri itu yang berkaitan dengan organ reproduksi wanita. Tapi yang kelihatannya hanya sepele itu masalahnya bisa menjadi luas kalau kita jaga ya Bu, ya. Slide berikut. Nah ini tadi kalau lebih dijabarkan ini adalah rahimnya, ini adalah yang namanya mulut rahim atau serviks Bu. Ya ini serviks atau mulut rahim. Jadi organ reproduksi wanita itu hanya ada di sini nih Bu. Ya kalau tidak hamil, ya sempit aja, kecil aja organnya, nggak besar. Nah ini adalah rahimnya. Ini nanti di sini ada indung telur kanan dan kiri. Ini adalah vagina untuk hubungan Bu. Ya liang vagina. Nah ini adalah serviks. Mungkin Ibu tahu serviks itu apa sih ya? Serviks itu adalah ini. Ya. Serviksnya kalau sedang tidak melahirkan bentuknya seperti donat ya Bu, ya. Donat yang cantik, tapi nggak ada toppingnya Bu. Kalau ada toppingnya itu udah macam-macam nanti. Udah ada toppingnya, selai stroberi, segala ada mesesnya itu nanti udah jadi masalah. Jadi ini donat yang masih original, ya, bagus bentuknya. Kalau ibu melahirkan, nah ini lubang serviksnya akan terbuka. Jadi kalau dokter atau suster bilang ibu pembukaannya belum ada, lah itu masih kuncup gini ini Bu, masih nutup. Tapi kalau pembukaannya 2 cm, 3 cm lah itu donatnya mulutnya udah membuka. Sampai nanti pembukaan lengkap itu udah terbuka 10 cm. Yang terbuka lubang ini Bu. Nah ini pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 10 lengkap ini. Ayo mengejar. Nah ini pembukaannya donatnya ini terbuka. Ya. Jadi ini adalah serviks yang seringkali jadi momok ibu-ibu kalau ada kanker serviks ya. Slide berikut. Nah tadi mengenai organnya, terus problem wanita itu apa saja sih yang berkaitan dengan reproduksi? Sebenarnya problemnya lumayan banyak Bu. Slide berikut. Jadi ada infeksi, ya infeksi itu bisa perut bawah sakit, keputihan, itu infeksi biasanya Bu ya. Kemudian tumor, ada miom, ada kista, itu adalah tumor Bu ya. Kalau udah ganas namanya kanker ya. Kemudian ada gangguan mens, ini mens kok nggak berhenti-berhenti nih udah hampir bulan puasa, takutnya nggak bisa ikut puasa. Nah itu biasanya adalah gangguan haid, ya berkaitan dengan hormon bisa. Kemudian mereka yang pengen hamil, sudah menikah setahun kok belum hamil-hamil ya. Nah itu kemungkinan bisa saja ada masalah infertilitas atau kekurang suburan, itu juga masalah reproduksi. Ya. Kemudian menopause, sudah waktunya menstruasi mulai tidak teratur, sudah jarang-jarang menstruasi, kemudian tidak menstruasi, kemudian kok makin lama hubungan seksual jadi nggak nyaman, sakit dan lain-lain, itu berhubungan dengan menopause ya. Dan kemudian untuk masalah-masalah hamil, pasca persalinan itu juga berhubungan dengan masalah reproduksi. Slide berikut.
Nah, infeksi tadi, yang salah satu masalah infeksi yang sering dialami oleh ibu itu adalah keputihan. Mungkin saya kira banyak dari ibu-ibu yang pernah punya pengalaman keputihan. Karena menurut penelitian Bu, kira-kira 90% wanita itu pernah keputihan. Ya, 90% wanita itu pernah keputihan. Baik itu keputihan yang mungkin wajar atau yang tidak wajar. Ya, jadi mengeluarkan sesuatu dari vagina, lendir, atau kadang-kadang ada gumpalan, nggak nyaman. Nah itu mungkin perlu mendapatkan perhatian khusus. Jadi keputihan yang normal, jadi keputihan yang ada yang normal Bu, ya. Keputihan yang normal itu kalau bentuknya seperti bening atau seperti mungkin agak butek-butek sedikit lah, masih wajar itu, ya. Nah biasanya terjadi kapan keputihan yang normal? Pada saat masa subur. Ibu tuh subur, itu seringkali muncul keputihan yang bening seperti putih telur, Bu, putih telur yang mentah itu. Nah itu seringkali itu adalah keputihan biasanya wajar dan terjadi pada masa subur. Itu nggak perlu takut, ya. Kemudian keputihan yang terjadi pada saat hubungan seksual. Biasanya justru kalau nggak ada lendir vaginanya itu akan sakit dan kering. Yang normal memang akan mengeluarkan keputihan yang normal. Ya biasanya juga lendirnya bening atau mungkin sedikit butek sedikit, tapi nggak sampai butek sekali. Nah, keputihan yang normal itu jumlahnya biasanya tidak berlebihan, tidak gatal, tidak berbau, tidak berwarna, ya. Jadi tidak ada rasa sensasi yang mengganggu biasanya. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, keputihan yang tidak normal itu biasanya seringkali karena apa? Karena infeksi tadi atau bakteri, ada jamur, ada parasit, atau salah satunya bisa tanda-tanda kanker juga, ya keputihan itu keputihan yang tidak normal. Tapi yang paling sering terjadi itu adalah tadi yang paling banyak terjadi itu adalah yang jamur Bu, jamur atau yang parasit. Kalau jamur itu seperti apa sih? Slide berikutnya. Nah, jamur itu tadi Ibu pernah lihat pasti atau pernah mengalami atau kadang-kadang seperti gumpalan susu pecah, seperti tahu yang rusak itu Bu, atau susu pecah. Nah ini adalah keputihan jamur biasanya, ya gatal sekali biasanya dan nggak nyaman. Dok saya kok mengeluarkan putih-putih ya dok, kotoran seperti santan yang rusak gitu. Nah itu kemungkinan jamur, biasanya gatal sekali, ya. Slide berikutnya. Nah ini adalah keputihan yang encer, ya, tapi bau sekali Bu, seperti ikan baunya, ikan yang mungkin sudah mulai mau busuk itu ya, jadi baunya nggak nyaman. Biasanya dikeluhkan oleh ibu-ibu, dok saya keputihan dok, saya nggak enak sama suami saya dok, habis hubungan keputihannya berbau. Gitu. Ibu-ibunya kadang-kadang terus merasa merasa minder kadang-kadang. Saya minder dok, malu sama suami kadang-kadang bilang gitu. Nah itu keputihannya seperti ini. Jadi tidak bergumpal-gumpal ya Bu ya, tetapi putih agak budak, kemudian bau sekali. Biasanya juga tidak gatal biasanya, ya. Tapi ada keputihan yang lain lagi. Slide berikutnya. Nah ini keputihannya kalau dilihat itu seperti agak sedikit berbusa Bu, ya. Ini biasanya rasanya gatal sekali, warnanya bisa putih sampai kuning sampai kehijauan, ya. Ini disebabkan oleh parasit namanya Bu, ya, parasit. Nah keputihan-keputihan ini kalau tidak diobati biasanya dia bisa menjalar ke daerah perut sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut bagian bawah. Terutama kalau dibarengi dengan kecapean, ngomong anak-anaknya minta gendong-gendongan terus, banyak ngangkat berat, termasuk ibu itu banyak yang ngangkat galon aqua ternyata. Saya ada pasien tanya, ada pasien periksa, Bu, dok perut saya sakit bagian bawah, kecapean Bu, iya. Kenapa? Ngangkat berat-berat ya Bu ya? Iya ngangkat galon dok. Itu wanita disarankan jangan sampai ngangkat benda-benda berat Bu, terutama karena rahim itu penyokongnya tidak terlalu bagus untuk menahan beban berat. Jadi biasanya olahraga terlalu berat atau mengangkat benda-benda berat, gendong anaknya yang sudah cukup besar dan gemuk masih sering minta gendong, itu ibu-ibunya yang kasihan untuk perut bagian bawah karena seringkali nyeri dan nanti ditambah dengan biasanya keputihan, ya. Itu adalah penyakit yang sering terjadi pada wanita yang berhubungan dengan infeksi. Ya, slide berikutnya. Nah, gimana pencegahannya? Pasti jaga kebersihan, jangan sampai terlambat tidak mandi, jangan sampai terlambat tidak ganti pakaian dalam, ya. Jadi karena itu bisa memicu. Biasanya juga dipengaruhi oleh mereka yang mungkin karena sibuk telat mandi, telat ganti baju,
tidak istirahat itu memudahkan terjadi infeksi maupun keputihan juga. Ya. Kemudian yang disarankan selain itu, untuk salah satu yang penting Bu, untuk mencegah keputihan itu malah justru pakailah pembalut yang tidak beraroma, tidak harum, tidak ada wangi-wanginya, tidak semeriwing-semeriwing, ya. Karena itu berhubungan dengan menghasilkan zat iritatif yang merangsang munculnya justru gatal dan keputihan. Jadilah pakailah pembalut yang bersih pastilah ya. Tidak yang harum-harum, tidak yang pakai min-min. Pokoknya yang betul-betul hanya pembalut putih bersih saja, ya. Kemudian karena sekarang banyak beredar pembalut-pembalut yang dengan aroma segala macam dan harganya tidak murah sebenarnya, ya kan? Ya. Jadi pilihlah yang biasa saja justru. Kemudian makanan itu juga disarankan makanan yang sehat yang banyak mengandung probiotik. Probiotik itu adalah bakteri baik yang bisa memperbaiki pencernaan kita maupun memperbaiki lingkungan vagina. Jadi supaya nggak gampang keputihan, ya. Yogurt misalnya atau susu asam itu sangat bagus Bu untuk pencernaan maupun untuk organ kewanitaan. Yogurt, susu asam ya Bu ya. Atau sebenarnya tempe itu kan hasil fermentasi, itu juga bagus. Itu banyak probiotiknya, ya. Kalau suka makanan Korea ya ada kimchi. Ibu suka makanan Jepang ada sup miso, itu probiotiknya banyak, ya. Tapi yang sederhana aja yang ada di depan kita ya salah satunya tempe atau susu asam itu yogurt, ya. Kemudian hubungan seksual yang aman. Kalau misalnya ibu sedang keputihan misalnya, ya mungkin boleh hubungan seksual tapi mungkin pakai kondom, ya. Jadi itu menjaga supaya hubungan seksualnya aman. Karena apa? Kalau ibu keputihan hubungan seksual dengan suami, sebenarnya suami itu bisa ketularan, walaupun mungkin tidak ada keluhan gitu. Nah, ibu nanti keputihan hubungan suami istri, kemudian suami sebenarnya ketularan hanya tidak ada gejala. Lah ibu diobati sembuh, nanti yang dari suami itu balik ke ibu lagi keputihan lagi. Jadi nanti keputihannya bisa berulang nggak selesai. Jadi kalau sedang ada keputihan memang disarankan tidak hubungan dulu, berobat. Atau kalau perlu hubungan seksual pakai kondom dulu, ya, supaya nanti tidak pingpong Bu. Pingpong itu bolak balik. Itu ibu udah diobatin kena lagi karena tadi bakterinya dari suami balik ke ibu, walaupun bakterinya suami mungkin juga dari keputihannya ibu, ya. Kemudian pap smear itu penting, vaksin itu penting juga untuk mencegah kanker serviks, ya. Dan kalau ada keluhan ibu keputihan, jangan lama-lama lah Bu, kalau misalnya ibu udah berusaha, kok saya keputihan ya, saya coba membersihkan organ kewanitaan saya dulu. Coba dibersihkan, mungkin dengan sabun baby itu masih lebih aman ya Bu ya, untuk organ kewanitaan pakai sabun baby. Kalau nggak sembuh, mungkin beberapa hari nggak sembuh, mungkin sebaiknya periksa ke bidan atau ke dokter terdekat. Ya, slide berikut. Nah sekarang selain keputihan, ibu-ibu itu juga punya momok dengan yang namanya miom. Ya, mungkin udah pernah dengar miom. Kadang-kadang ibu-ibu tuh bingung antara miom dan kista. Miom itu apa sih? Kista itu apa? Coba slide yang awal, Mas. Yang awal tadi, ya, awal. Lagi. Nah, ya ini. Kalau miom itu ada di rahim, Bu. Ini rahim. Jadi ada benjolan di rahim atau rahim yang membesar namanya miom. Tapi kalau kista dia ada di indung telur di sini atau di sini. Di kanan atau di kiri, ya. Jadi kalau miom itu kena rahim, tapi kalau kista yang kena adalah indung telurnya. Indung telur itu ada di kanan dan di kiri, ya. Jadi yang perlu tahu itu karena kadang-kadang bingung ini miom atau kista ya, ibu-ibu itu kadang-kadang rancu, ya. Jadi kalau miom itu di rahim, kista di indung telur. Slide berikut. Nah, ini adalah miom. Miom itu adalah tumor pada rahim, ya. Dia tuh bentuknya seperti otot. Jadi kalau ibu beli daging sandung lamur itu ya seperti itu, miom itu otot dia, ya, otot. Kemudian gejalanya itu kadang-kadang nggak ada gejala Bu, kadang-kadang ibu-ibu yang sedang check up, general check up itu diperiksa baru ketahuan ada miomnya. Tapi ada juga ibu-ibu yang ada keluhan, misalnya mensnya banyak, berlebihan, mensnya sakit, misalnya berlebihan, terus teraba ada benjolan di perut bawah.
Ya, itu salah satu tanda dari miom yang paling jelas. Ada yang sakit sekali kalau mens. Ada yang nggak sakit, tapi perdarahannya banyak sampai merongkol-merongkol seperti ati ayam. Itu salah satu tanda dari miom. Ya, ada yang merasa sebagai benjolan di perut bawah. Ya, nah kalau ada keluhan seperti itu jangan diabaikan ya, perlu segera periksa ke dokter. Karena kalau mensnya berdarah banyak seperti itu bulan depan berdarah lagi nanti Bu akan kurang darah, anemia, perlu transfusi. Ya, jadi kalau awal-awal sudah ada keluhan sebaiknya segera berobat. Jadi tadi ada benjolan perut bawah, ada perdarahan, ada nyeri, terus kadang-kadang juga beberapa ibu itu jadi susah hamil kalau ada miomnya. Ya, susah hamil karena rahimnya yang tempat untuk menampung bayi itu ada benjolannya. Ya, terus kalau misalnya pun bisa hamil gampang keguguran, gampang prematur. Ya. Kalaupun bisa melahirkan, seringkali perdarahan. Nah, kalau perdarahan itu kan juga bahaya. Perdarahan pada ibu melahirkan itu bahaya sekali, Bu. Itu seperti betul-betul seperti akran yang mengalir, tapi yang ngalir itu darah. Jadi resikonya sangat tinggi. Ya, jadi sangat berisiko hamil dengan miom. Kemudian miom itu kan ada di bawah sini, Bu. Di depannya tuh ada kandung kemih, di depannya ada anus, ada usus besar. Kalau miomnya tambah besar, ibunya jadi susah pipis. Ya, atau dikit-dikit pipis, atau malah pipisnya jadi macet karena ketutupan miom. Atau kalau membesarnya ke belakang, jadi mengganggu usus besar, jadi sembelit. Ya, jadi miom seperti itu gejala-gejalanya. Slide berikut. Nah, tadi ini kan rahim ya Bu ya. Ini tadi rahim. Ini adalah benjolan-benjolan yang ada di rahim. Ini miom Bu, ini miom. Ini juga miom, ini juga miom. Ada miom yang di dalam, ya. Ada miom yang di luar, ya. Jadi ini adalah miom namanya. Slide berikut. Nah, ini juga miom sama Bu. Jadi ini rahimnya tadi ada benjolannya banyak ya Bu ya. Benjolannya bisa satu tapi besar, bisa banyak kecil-kecil, ya. Jadi bisa satu, rahim itu bisa besar, tapi ada benjolan yang cuma kecil-kecil saja. Jadi nggak selalu semua itu sama bentuknya. Slide berikut. Nah, kalau miom itu apa harus selalu operasi sih, Dok? Nah, kalau miom itu masih kecil, itu tidak perlu operasi, diobservasi saja, ya. Biasanya disarankan kalau udah mulai ada miom-miom yang muncul itu disarankan jangan makan banyak kolesterol, gorengan, santan. Ibu-ibu ini suka nih pasti gorengan-gorengan ini. Tiap hari yang membuat gorengan ya Bu ya, enak banget, diceplusi cabai rawit lagi. Dingin-dingin lagi ya Bu ya. Nah, itu kalau punya bakat miom atau kista, jangan banyak makan gorengan atau santan, ya. Kemudian bisa, jadi tidak perlu dioperasi, apalagi kalau miomnya itu terjadi pada ibu-ibu yang sudah hampir menopause. Jadi biasanya orang udah menopause tuh yang punya miom kecil-kecil akan mengecil, ya. Jadi tidak perlu operasi kalau ada miom yang kecil dan menjelang usia menopause. Kemudian bisa dipantau dengan pemberian obat-obatan, ya. Asal dia tidak besar banget, masih bisa dibantu dengan obat-obatan. Tetapi kalau sudah membesar, mengganggu, keluhannya banyak, perdarahannya banyak, ya memang harus operasi. Ya, jadi makanya kalau masih ada keluhan sedikit itu sebaiknya periksa, karena kalau dia masih kecil masih bisa ditangani tanpa operasi. Tapi kalau ditunggu nanti dulu, suatu saat sudah membesar, tidak ada pilihan lain kecuali harus operasi. Ya, jadi mungkin makin dini kita periksa makin baik. Slide berikut. Nah, selanjutnya adalah kista tadi. Kalau tadi di tengah itu kalau ada benjolan namanya miom, kalau kista tadi yang di kanan atau di kiri, di indung telur Bu ya. Kista itu di indung telur. Nah, ini tadi. Ini adalah rahim. Ini indung telur yang normal. Nah, ini adalah indung telur yang ada kistanya, ya. Kista itu sebenarnya apa sih, Bu? Kista itu benjolan, tumor, benjolan yang isinya air. Isinya cairan atau darah atau nanah, pokoknya cairan, nggak padat. Kalau tadi miom kan daging, seperti daging otot keras gitu ya. Kalau miom ini isinya cairan atau isinya cairan tadi kantong seperti balon, ya balon tapi diisi air, itu namanya kista. Tapi bisa airnya tuh darah, warnanya coklat, ini namanya kista coklat atau endometriosis. Itu biasanya yang menstruasinya sakit sekali, ya, dan susah juga kadang-kadang punya anak. Slide berikut. Nah, kista itu bisa terjadi pada
siapa saja. Banyak anak-anak yang menderita kista juga dan terpaksa harus operasi, ya. Banyak pada remaja juga, banyak pada ibu-ibu baik yang belum menopause maupun sudah menopause. Jadi kista bisa terjadi pada siapa saja, ya. Dan kista itu kalau didiamkan ya bisa menjadi kanker. Kanker pada indung telur itu kasusnya cukup tinggi, ya. Jadi awalnya mungkin masih tumor jinak, tapi karena didiamkan dia bisa berubah sifat jadi kanker. Ya, jadi kista itu bisa berubah jadi kanker. Kalau miom itu jarang yang jadi kanker. Kalau miom jarang sekali, ya. Slide berikut. Nah, penyebabnya itu apa sih penyebabnya? Jadi biasa karena gangguan hormon, ya, mesnya nggak teratur, jadi lama-lama kista. Kemudian bisa juga sel telur yang harusnya dibuahi, sel telur tiap bulan yang keluar itu dia nggak dibuahin, tapi dia berubah sifat jadi kista itu juga bisa. Jadi dari sel telur bisa, ya, sel telur yang tidak sehat bisa. Kemudian dari gangguan hormon bisa. Dari infeksi tadi, infeksi panggul tadi yang sakit sekali itu ada keputihan dan infeksinya. Kalau nggak diobati juga infeksi itu bisa menimbulkan kista. Ya, jadi kita harus waspada memang dengan keluhan pada diri wanita, pada keluhan pada diri seorang wanita. Oke, slide berikutnya. Ya. Nah, kista tadi ada yang jinak, ada yang ganas, dan kemudian kista itu sama dengan miom, seringkali juga tidak diketahui. Baru ketahuan ketika periksa iseng-iseng periksa dokter, general check up, ternyata muncul ada kistanya. Jadi sering terjadi seperti itu. Mirip juga seperti miom, kalau memang dia besar memang akan teraba dari perut luar, ya. Slide berikut. Jadi kista itu tadi seringkali nggak ada gejala, ya. Seringkali nggak ada gejala. Yang tadi isinya darah itu biasanya nyeri saat haid. Kadang-kadang sampai sakitan, nggak bisa masuk kerja, nggak bisa masuk sekolah, harus minta izin, sampai pingsan kadang-kadang, muntah-muntah pada saat menstruasi itu kemungkinan bisa ada kista yang isinya darah. Ya. Kemudian bisa nyeri, saat hubungan seksual bisa nyeri, pinggangnya bisa pegel, sama dengan miom juga bisa gangguan pipis, gangguan buang air besar, ya. Siklus haidnya tidak teratur maupun siklus haid yang darahnya keluar sangat banyak. Slide berikut. Nah, sekarang kanker serviks. Tadi kista keputihan sudah, kemudian miom sudah, kista sudah. Nah, sekarang yang berikutnya mengenai kanker serviks. Ini kasusnya juga cukup banyak, ya. Slide berikut. Nah, tadi kalau serviks tadi udah tahu kan, serviks yang seperti donat tadi itu. Nah, yang seperti donat itu kena kanker, namanya kanker serviks, ya, kanker serviks. Slide berikut. Nah, kita bisa bayangkan betapa banyaknya wanita yang meninggal karena kanker serviks. Kalau di dunia itu tiap 2 menit ada 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Selama tiap 2 menit, jadi kan banyak sekali. Kalau di Indonesia 1 jam ada 1 yang meninggal karena kanker serviks. Ya, jadi perlu kewaspadaan yang tinggi untuk kanker serviks ini. Slide berikut. Penyebabnya apa sih kanker serviks itu? Ya, jadi penyebabnya sebagian besar karena virus HPV. Ya, penyebabnya sebagian besar karena virus HPV. Kalau penyakit kanker lainnya itu belum tahu penyebabnya, Bu. Jadi belum ada vaksinnya. Nah, karena kanker serviks itu sudah ketahuan penyebabnya, maka ada vaksinnya supaya wanita itu tidak terkena kanker serviks. Ya, itu ada keuntungannya juga sih kenapa ketahuan penyebabnya, jadi ada pencegahannya. Ya, slide berikut. Nah, resikonya itu penyebab-penyebab dari kanker serviks tadi HPV itu nomor 1. Kemudian mereka yang mempunyai kebiasaan merokok atau perokok pasif itu juga berisiko lebih mudah terkena kanker serviks. Mereka yang banyak anak juga resikonya terkena kanker serviks lebih tinggi. Nah, itu berlawanan dengan kanker payudara, Bu. Kalau kanker payudara itu justru mereka yang tidak punya anak atau mereka tidak menyusui itu lebih berisiko kena kanker payudara. Tapi kalau kanker serviks itu berlawanan, justru mereka yang banyak anak. Tapi kalau kanker payudara kan yang justru tidak mempunyai anak atau tidak menyusui. Ya. Jadi wanita sebaiknya ya mungkin ditakdirkan moga-moga bisa punya anak, ya moga-moga bisa menyusui, tapi anaknya jangan
banyak-banyak. Kemudian hubungan seksual pada usia muda. Pada mereka usia muda yang masih sekitar sebelum 20 tahun sudah melakukan hubungan seksual atau pernikahan muda itu juga lebih berisiko. Ya karena serviksnya itu belum matang, masih gemadung Bu. Kalau mangga itu masih mangga gemadung itu belum matang. Nah, serviks yang belum matang itu juga lebih mudah rusak kalau kena paparan HPV atau paparan sperma misalnya, itu lebih berisiko. Kemudian punya banyak pasangan atau mungkin suaminya punya banyak pasangan. Lah ini yang kadang-kadang agak repot ya Bu ya. Jadi kita udah jaga tapi mungkin pasangannya mempunyai pasangan yang mungkin tidak sehat. Nah itu wanita di rumah punya berisiko atau istri di rumah punya resiko untuk kanker serviks. Slide berikut. Nah ini adalah gambar virus HPV tadi Bu. Bentuknya bagus Bu, seperti kembang kembang tembelean ya Bu ya. Bentuknya bagus, bentuk virusnya seperti ini. Jadi cantik bentuknya, tapi ini sangat berbahaya, sangat ganas. Slide berikut. Cara penularannya, kanker serviks itu bisa melalui hubungan seksual, bisa melalui tidak hubungan seksual. Jadi dari berganti-ganti pakaian misalnya, kemudian mungkin periksa ke suatu pelayanan kesehatan tapi alat-alatnya tidak steril misalnya, ya sarung tangannya mungkin nggak steril, itu berisiko terkena kanker serviks juga. Atau dari ibu hamil yang mengandung, ibu hamil yang kena kanker serviks dan mengandung itu berisiko menularkan HPV juga pada bayinya, ya. Jadi resikonya cukup tinggi. Slide berikutnya. Dan HPV itu tidak hanya menyerang wanita, tapi juga pria bisa kena. Kalau wanita itu kalau kena HPV bisa kena kanker serviks, tapi bisa kena kutil kelamin Bu. Kutil kelamin itu seperti jengger ayam, itu kita nyebutnya jengger ayam atau kutil kelamin. Itu sangat tidak nyaman. Biasanya ibu-ibu biasanya di daerah vaginanya bersih, tapi kok tiba-tiba ada yang merengkel kecil, ini apa? Ini biasanya udah mulai gelisah. Salah satunya bisa karena kutil kelamin, tidak selalu kutil kelamin, tapi salah satunya bisa karena kutil kelamin. Jadi mesti harus dibersihkan, karena kalau tidak dibersihkan makin banyak penuh seperti jengger ayam bersih. Bisa bayangkan ya Bu ya, seperti jengger ayam bisa penuh di daerah kewanitaan, bisa sangat menular ya. Nah selain kena di wanita, pria juga bisa kena. Penisnya bisa kena kanker juga karena HPV. Ya, anusnya bisa kena juga karena HPV. Ya, jadi berisiko pada pria wanita sebenarnya. Hanya sekarang masih terutama di Indonesia masih difokuskan pemberian anti kanker serviks atau vaksinnya itu masih lebih diutamakan pada wanita. Walaupun sebenarnya pria pun perlu ya pemberian vaksin HPV. Slide berikut. Nah, perjalanan penyakitnya kanker serviks itu sebenarnya cukup panjang. Slide. Awalnya seperti donat, ya. Donat ini lama-lama berubah. Jadi tadi ada toppingnya ini, ya. Jadi toppingnya bisa seperti berdarah, bisa seperti luka, bisa nyenyeh, ya. Nah itu perubahannya memang tidak cepat Bu, tidak terus sekarang hubungan seksual kena HPV terus bulan depan kita kena kanker serviks, enggak. Prosesnya panjang. Jadi dari sekarang kita kena HPV, itu nanti dinyatakan kena kanker serviks baru bisa sekitar antara 3 sampai 15 tahun kemudian. Jadi biasanya awal-awalnya tidak ada gejala, ya. Tidak ada gejala, tapi sebenarnya udah ada virusnya di tubuh kita. Kemudian makin lama mungkin kok ada keputihan ya, keputihannya sedikit, makin lama kok keputihannya banyak, kok baunya nggak nyaman, lama-lama lagi kok hubungan seksual berdarah gitu. Lama-lama lagi kok nggak hubungan seksual kok ya berdarah. Nah itu bisa jadi, tidak selalu, bisa jadi itu adalah tanda kanker serviks. Jadi keputihan itu yang kelihatan sepele itu harus diobatin, ya. Apalagi kalau sudah mulai berbau, mulai ada coklat-coklatnya, mulai ada jambon-jambonnya, mulai ada darahnya. Nah itu jangan sampai dianggap sepele, ya. Jadi dari perubahan dari donat yang cantik menjadi donat yang udah bentuknya nggak karu-karuan itu kurang lebih bisa terjadi antara 3 sampai 15 tahun. Jadi kan kita nggak tahu nih, sekarang kita hubungan seksual baru kena kanker serviks nanti umur 70 misalnya, itu sangat memungkinkan, ya. Slide berikut. Nah, ini adalah gambar selnya ya Bu ya. Kalau yang sehat itu
seperti ini kalau dilihat di bawah mikroskop sel-selnya. Nah kalau sudah mulai titiknya ini jadi makin hitam, nah ini udah jadi kanker yang ini. Ya, slide berikut. Nah ini Bu, ini tadi donatnya cantik, yang awal donatnya cantik ya. Kemudian udah mulai ada suka keputihan-keputihan. Kemudian sudah mulai berbau, berdarah. Nah ini adalah serviks yang sudah mulai kanker. Ini kalau dilihat dengan mata telanjang itu bentuknya seperti kembang kol. Jadi ini donat yang mulus. Ini donat yang mulus toh. Awalnya itu nanti permukaannya lama-lama seperti kembang kol. Berontok-berontok gitu ya Bu ya. Dan gampang berdarah. Slide berikut. Jadi kalau ada menstruasi yang tidak normal, itu kita sudah harus waspada. Ya, salah satunya tadi keputihan, kok terus akhirnya mensnya nggak normal, bisa bercak-bercak lama, bisa mens banyak, bisa mens nggak tuntas-tuntas misalnya, atau sudah bersih mens lagi, itu kita mulai harus waspada. Slide berikut. Jadi perdarahan yang tidak normal itu kalau tadi pada saat melakukan hubungan seksual berdarah, atau mereka yang harusnya kalau wanita menopause itu kan sudah tidak mens. Oh ini kok muncul perdarahan ya, itu juga kita khawatir mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Kemudian misalnya sekarang udah haidnya masih sebulan lagi, loh kok tengah-tengah ini berdarah ya. Nah itu juga kita harus waspada. Ya. Slide berikut. Kemudian tadi ada keputihan yang nggak hilang-hilang, diobatin muncul lagi, kita juga harus waspada. Ya. Kemungkinan bisa tanda-tanda dari kanker serviks, apalagi kalau ditambahi ada darah, ditambahi ada bau yang busuk, ya kita harus waspada. Slide berikut. Gejalanya awalnya nggak ada gejala Bu, kanker serviks itu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, terus lama-lama keputihan bau, keputihan berdarah, kemudian gangguan pinggulnya sakit, ya, pipisnya nggak nyaman, nyeri, ya itu kemungkinan selnya sudah menjalar sebenarnya. Kalau sudah ada gejala-gejala sampai gangguan ke organ-organ lain, sudah mulai ada pipisnya terganggu, itu mungkin sudah mulai ada penjalaran dari kanker serviksnya. Slide berikut. Nah, deteksi dininya kanker serviks dengan apa? Mungkin ibu-ibu saya kira semua sudah pernah ini, ya, apalagi ibu dan wanita pasti sudah pernah periksa IVA. Ya sudah pernah pap smear, saya kira sudah pernah. Ya, jadi itu adalah salah satu cara untuk mendeteksi kanker serviks secara dini. Ya. Jadi kalau kita bisa mendeteksi adanya kanker serviks makin dini, misalnya udah terlanjur, ya udah terpaksa bagaimana udah kena misalnya, itu makin dini kita tahu kena kanker serviks, sembuhnya makin besar. Ya. Slide berikut, sebelumnya. Nah ini, jadi kalau penyakitnya belum menjalar kan stadiumnya masih 0. Menjalar ke samping dikit-dikit stadium 1, menjalarnya makin lebar stadium 2, menjalarnya sampai paru-paru, hati, otak sudah stadium 4. Jadi stadium itu menunjukkan penjalaran. Ya kalau ibu pernah dengar ibu ini sakit kanker serviks sudah stadium 4 misalnya, nah itu sudah menjalar sampai ke paru-paru, lever, otak atau tulang biasanya. Nah itu sudah, kalau ketahuannya sudah stadium 4, kesembuhannya kecil Bu, hanya tinggal 5-16% saja. Tapi kalau ketahuan kanker serviks tapi masih awal, di pap smear, ibu maaf ini ada tanda-tanda kanker serviks, tapi masih terbatas, belum menjalar. Itu kesembuhannya bisa 91-93%. Nah itu tujuannya pap smear ya, tujuannya pap smear, makin dini kita ketahuan kena kanker, makin sembuhnya makin tinggi. Ya, jadi kalau udah stadium 4 ya sembuhnya tinggal 5%. Dia stadiumnya masih 0, penyembuhannya bisa 93%. Ya, slide berikut. Slide ya. Nah, apa yang diperlukan tadi? IVA dan pap smear sudah. Ya, slide berikut. Pap smear itu bisa dikerjakan biasanya pada saat tidak menstruasi, pada saat 3 hari tidak melakukan hubungan seksual, 3 hari tidak dibasuh-basuh pakai sabun cuci vagina misalnya ya. Tapi kalau IVA bisa dikerjakan kapan saja, saat haid pun bisa dikerjakan IVA. Ya. Slide berikut.
Nah, ini adalah pap smear. Jadi serviksnya tadi yang seperti donat itu dioles dengan alat, diperiksa lendir serviksnya, dilihat di bawah mikroskop nanti ya. Jadi nggak usah takut, pap smear itu tidak sakit. Cuma kadang-kadang kalau nggak tahu takut ya. Tapi kalau sudah tahu nggak apa-apa, pap smear itu nggak apa-apa. Jadi diambil sampelnya dari serviks yang seperti donat tadi itu ya. Slide berikutnya ya. Nah, tadi untuk mencegah itu yang sekarang disarankan apa? Yang paling bagus itu menggunakan vaksin, Bu. Tadi kan HPV sudah ada vaksinnya. Nah, kalau memang ada kesempatan vaksin itu sangat membantu sekali. Dan vaksin ini tidak hanya untuk ibu-ibu yang sudah menikah, justru pada anak-anak di atas 9 tahun sudah bisa diberi vaksin. Kalau anak-anak sudah diberi vaksin, apakah nanti diulang, Dok? Tidak perlu. Ya, anak-anak diberi vaksin satu seri itu 2-3 kali. Kalau anak-anaknya masih muda itu cukup divaksin 2 kali. Tapi kalau anak-anaknya sudah usianya di atas 14 tahun, vaksinnya 3 kali. Ya, jadi anak-anak justru kalau masih anak-anak cukup 2 kali saja, yang masih di bawah 14 tahun, 13 tahun, 14 tahun di bawah itu. Tapi kalau di atasnya harus vaksin 3 kali. Ya. Dan mereka yang divaksin pada mereka yang belum melakukan hubungan seksual, itu resiko kena kankernya makin kecil. Jadi artinya proteksinya itu 90% baik untuk mereka yang memang masih belum melakukan hubungan seksual. Masih muda, masih belum hubungan seksual, divaksin itu proteksinya bisa 90%. Tapi kalau sudah melakukan hubungan seksual, turun biasanya proteksinya, mungkin sekitar 70-80%. Ya, jadi kalau punya anak-anak mungkin ada kesempatan untuk vaksin, sebaiknya segera divaksin. Ya, yang umurnya mulai 9 tahun ke atas. Kemudian jangan merokok, jangan berganti-ganti pasangan ya, baik untuk suami maupun istrinya. Terus jangan melakukan perkawinan atau pernikahan yang masih terlalu muda. Slide berikutnya. Ya, jadi paling baik diberikan sebelum melakukan hubungan seksual. Slide berikut. Jadi bisa memproteksi sampai 99% pada anak yang divaksinasi kurang dari 15 tahun. Ada beberapa vaksin, ada yang 13-14 ya, kurang lebih usia 13-14 tahun kalau memang sudah divaksin proteksinya sampai 99%. Slide berikut. Ya, jadi ini tadi mengenai kesehatan reproduksi, saya hanya menyinggung sedikit mengenai kesehatan menjelang puasa, tapi nanti akan banyak diterangkan oleh Dokter Nita nanti. Ya. Jadi manfaat puasa, ya, ibu-ibu yang pengen diet nih kesempatan ibu, pengen sehat juga kesempatan, karena ketika puasa kita bisa lebih mengontrol kadar gula darah kita, ya. Kita lebih bisa mengontrol kolesterol yang bisa mengganggu kesehatan kita, ya. Kemudian kita juga biasanya lebih menjaga emosi kita, jadi kesehatan mental kita juga lebih baik, ya. Dan ternyata mereka yang puasa itu bisa punya kemampuan untuk lebih menyehatkan kita, karena salah satunya bisa mengurangi resiko kanker sebenarnya, ya. Mengapa kok bisa seperti itu? Ya. Slide berikut. Nanti saya terangkan mengenai mengapa bisa mengurangi resiko kanker dan beberapa penyakit virus. Ya, yang penting untuk saat puasa pasti kita mengalihkan pola makan kita, kan yang harus biasanya pagi, siang, malam menjadi pagi, malam, dan mungkin menjelang tidur ya, jadi supaya nutrisinya tetap, gizinya tetap. Jangan sampai kita puasa gizinya kurang. Memang kalau mau diet juga nggak apa-apa, tetapi kan protein harus cukup, ya. Karbo dan lemak harus disesuaikan, ya. Jadi bisa untuk mengatur untuk dengan menjaga pola makan, tetapi tetap gizinya harus seimbang. Kalau kita yang namanya gizi seimbang itu juga kadang-kadang ibu-ibu tuh pada tanya, Dok, yang paling bagus makan apa sih? Misalnya, Dok, yang paling bagus makan sayur apa atau buah apa atau daging apa itu yang paling bagus. Jadi sebenarnya untuk makanan itu adalah yang gizinya seimbang, yang bervariasi. Makin bervariasi makin baik. Jadi jangan menyukai satu macam makanan saja. Misalnya saya suka buah pisang saja gitu. Terus tiap hari makan pisang lah. Padahal yang paling baik, karena kalau kita hanya makan pisang saja kita nggak dapat vitamin dari buah yang lain.
Jadi artinya kalau kita mau makan buah ya bervariasi. Mungkin yang sekarang pisang, besok pepaya, besok apel, besok apa anggur, diganti-ganti. Makin berganti-ganti makin baik. Makin berwarna bermacam-macam makin baik. Sayur juga sama. Mungkin sekarang brokoli, besok bayam, besok kangkung, besok sawi, besok kol, besok wortel. Atau memang dibuat bermacam-macam juga bagus. Tapi artinya tidak menyenangi satu jenis makanan tertentu saja. Daging atau protein juga sama, bervariasi. Daging sapi, besok kambing, besok ikan, besok tahu tempe, besok ayam. Makin ganti-ganti makin baik. Kemudian juga jangan lupa minum. Ya, minum minimal wanita dewasa itu 2 liter sampai 2,5 liter per hari. Ya, jadi ya nanti kalau pas puasa ya tetap mungkin waktu minumnya jadi dari buka puasa sampai ke sahur itu terbagi. Ya, slide berikut. Ini ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa puasa itu dapat merangsang proses autofagi namanya, ya proses autofagi. Slide berikut. Jadi autofagi itu apa? Autofagi itu sel kita kalau kita melakukan puasa dia akan memakan, autofagi itu namanya memakan dirinya sendiri, memakan sel yang tidak baik. Sel yang bagus akan memakan sel yang tidak bagus dan dia akan memperbaiki komposisinya sehingga menjadi sel yang makin sehat. Ya. Jadi kalau ada beberapa selnya itu ada virusnya atau ada bakterinya, dia akan dimakan sel yang sehat, kemudian akan didaur ulang, diproses sehingga dia menjadi sel yang kuat dan sehat. Ya, jadi itu namanya autofagi. Itu terjadi pada saat puasa. Ya, slide berikut. Nah, waktu autofagi itu yang paling bagus kapan? Ini penelitiannya dari seorang ahli di Jepang dan memang sekarang penelitiannya sedang berkembang bahwa autofagi itu idealnya 8 sampai 14 jam kelaparan, artinya puasa, ya. 8 sampai 14 jam kelaparan. Sebulan itu lamanya antara 25 sampai 28 hari. Jadi persis seperti puasa kita ya kan. Kita tidak makan sekitar 14 jam, ya. Kemudian lamanya puasa kan tadi sekitar 25 sampai 28 hari. Kalau ada menstruasi segala kan pasti nggak bisa 30 hari, ya. Dan itu terjadi selama sebulan setiap tahunnya. Kita kan puasa sebulan. Jadi itu pas sekali sebenarnya untuk waktunya kita untuk menyehatkan diri kita. Ya. Jadi sel-selnya sehat, kesehatan mentalnya kita lebih baik. Dan dia tidak hanya memakan sel-sel yang nggak bagus, termasuk sel-sel kanker, punya bibit-bibit kanker. Kalau misalnya masih bibit loh ya, belum sampai kanker betul banyak. Itu selnya bisa ikut dimakan, dicerna, didaur ulang menjadi sel yang sehat. Itu pada mereka yang tapi bukan kanker yang sudah stadium ya, yang mungkin baru punya bibit-bibit kanker saja. Slide berikut. Jadi selama puasa Ramadan ini sangat ideal untuk proses autofagi. Menangkal virus, menangkal bakteri, menangkal bibit-bibit sel kanker yang masih belum banyak jumlahnya. Slide berikut. Kemudian juga pada saat puasa itu sebenarnya metabolisme kita diperbaiki, ya, diperbaiki sehingga metabolisme kita menjadi baik, sehingga kita menjadi lebih sehat dan kulit kita juga lebih cerah. Pada bulan pada itu Bu, biasanya kalau kita lihat teman-teman kita pada saat sholat Id itu kan seger-seger mukanya cerah. Tidak hanya karena sudah memasuki sudah selesai puasanya, memasuki bulan raya, tapi juga kulitnya biasanya menjadi lebih bagus, ya. Juga selama puasa itu meningkatkan kadar antioksidan. Jadi tadi ada sifat peremajaan pada tubuh kita. Kulit kita lebih remaja, badan kita menjadi lebih sehat juga. Slide berikut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kita semua kan wanita di sini, ya. Wanita itu pasti dibutuhkan sekali oleh keluarga, oleh suami, oleh anak-anak. Itu sangat membutuhkan kita. Jadi kita jangan sampai sakit. Kita harus sehat, ya. Kalau kita sakit, apalagi sampai sakitnya berat, harus kanker segala kan, itu sangat menyedihkan untuk anak-anak. Suami dan anak-anak pasti akan sedih sekali. Jadi kita harus sehat karena kita itu sangat dibutuhkan, terutama kalau di keluarga ya suami dan anak-anak. Kita harus sehat. Kemudian untuk wanita itu memang disarankan jangan sampai kita sakit. Kita sebaiknya check up, periksa itu tanpa ada keluhan 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan sekali walaupun nggak ada keluhan sebaiknya periksa, dok tolong saya dicek dok ada masalah apa. Kalau misalnya ketemu kista masih kecil bisa diobati, ketemu mio masih kecil bisa diobatin, ya. Ketemu kanker masih dini bisa ditangani. Tapi kalau nggak pernah kontrol, nunggu ada keluhan, kalau ada kontrol kadang-kadang ketahuannya sudah terlambat, ya. Karena tadi kista bisa nggak ada keluhan,
Miom nggak ada keluhan. Kanker pun pada awal-awal nggak ada keluhan. Jadi ketika kita belum ada keluhan, kita sebaiknya sudah mulai screening, diperiksa. Dan kalau memang sudah muncul keluhan pasti harus periksa. Tapi screening untuk check up itu sebaiknya 6 bulan sekali. Kemudian kalau tadi sudah saya informasikan mengenai autofagi itu yang menyehatkan, mungkin kita akan menjadi lebih mantap untuk menjalankan ibadah puasa nanti pada bulan Ramadan yang akan datang. Ya, oke, saya kira dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan lewat moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.